Welcome to my channel. Don't forget to subscribe, like, share, and comment ya. Baik, pembelajaran kita hari ini adalah bahasa Indonesia tentang teks berita. Sebelum kita masuk ke pengertian teks berita itu sendiri, kita harus tahu apa itu berita. Baik, berita adalah laporan tentang peristiwa atau pendapat bernilai penting dan menarik bagi khalayak baru atau aktual, dipublikasikan secara luas melalui media massa secara periodik. Oke, kita masuk ke teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Apa ya peristiwa yang sedang hangat dibicarakan saat ini? Peristiwa yang hangat dibicarakan saat ini contohnya adalah berita tentang semua siswa belajar dari rumah karena adanya wabah pandemi COVID-19. Itu salah satu contoh peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Lanjut, berita ini dapat disampaikan melalui media massa. Ya, melalui media massa seperti majalah, surat kabar, radio, TV, dan internet. Oke, yang sering digunakan sekarang adalah TV dan internet. Ini paling banyak berita ya. Oke, lanjut. Sekarang ada 6 unsur dalam sebuah berita, yaitu yang pertama, what, apa. What, apa yang diinformasikan berita ya, apa yang diinformasikan berita. Yang kedua, where, di mana. Di mana hal yang diberitakan terjadi ya. Yang ketiga, when, kapan hal yang diberitakan itu terjadi. Yang keempat, who, siapa yang terlibat dalam berita. Yang kelima, why, mengapa hal yang diberitakan terjadi. Yang keenam, how, bagaimana hal yang diberitakan terjadi. Oke, jadi 6 unsur itu adalah 5W plus 1H atau adik Simba. Ya, adik Simba. A, apa? Nih, A, apa? Di mana? K, kapan? Simba, si. M-nya mengapa? Banyak bagaimana. Ya, jadinya disingkat dengan adik Simba. Oke, sekarang kita masuk ke ringkasan dan penyimpulan berita. Bagaimana cara kita meringkas atau menyimpulkan berita? Yaitu dapat dengan mudah kita lakukan dengan menggunakan adik Simba. Adik Simba atau mendata 5 unsur 5W plus 1H. Itu ya caranya yang pertama. Yang kedua, menyusun unsur-unsur berita menjadi sebuah paragraf yang padu. Menjadi sebuah paragraf yang padu. Yang ketiga,
Susunan dari simpulan tersebut tidak perlu mengikuti urutan berita aslinya. Maksudnya, susunlah berdasarkan hal yang kamu anggap paling penting. Terus, tulis unsur yang paling penting itu di awal simpulan, ya. Yang keempat, semakin berkurangnya nilai kepentingan, semakin belakangan penyampaiannya. Oke. Susunan penyampaian itu disebut dengan struktur piramida terbalik. Diagramnya seperti ini. Yang ditulis pertama yaitu yang sangat penting terlebih dahulu, baru yang penting, lanjut kurang penting. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Thank you for watching. Bye.